saya juga dapat keluarga studi banyak lah. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Mahat Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini Wahid, karena masih kecil, panggil Wahid. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajul Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah ihya, entah hikam, masih ada takriran. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Herudin, keputusan fikih udah ada khilaf juga keren. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh. Di sini fikihnya kan diajarkan kan yang Fathul Wahab. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Ini enggak dikarang, diimlakan. Ini pakai bahasa Mahat Ali, kelas tahqiq. Kalau bahasa umum kan kitab Om dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis sekolah Imamunas Syafi'i. Sebenarnya itu Amla Alaina Syafi'i, diimlakan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Kemudian di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiratul Muzani an Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tambah menyiapkan materi itu, karena sebenarnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok di sini. Kapoknya itu bukan karena mantel, tapi nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Ini ngawur sekali itu. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Tidak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mat oleh Imam Haram. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mat. Kemudian Imam Haromen punya murid alim alama yang saat itu belum suka tasawuf, namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Mahatali Sinau Basit Gapati Iso, Mugogogeden diganti Al-Wasit. Al-Wasit Jorapati di Sinau ini diganti apa? Al-Wajid. Alhamdulillah, kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya. Wahid punya? Wahid, Wajid, berapa halaman? Kitab Wajid berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira berapa? Ya tebelnya berapa? Kalau nggak tahu isinya, kalau nggak tahu tebelnya. Harganya nantinya. Kalau nggak tahu isinya, tahu harganya ya. Ingat ya, kalau uang. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang punya. Terus setelah itu diringkas lagi, sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu, disebut al-muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain, karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-muharrar. Al-muharrar itu ya sudah dinamain al-muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi, ya setengah syarat tapi setengah komplain. Namanya Minhajul Thalibin. Minhajul Thalibin dikomplain lagi di era Zakaria Al-Ansari. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajul tulab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, thalibin jamak mudzakkar salim, tulab jamak taksir. Jadi aslinya yo cara Jawa mau akal-akalan kok. Minhajul Thalibin jadi manhajul.
Kemudian manhajul tulab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Madal itu tidak paham. Akhirnya terus manhajul tulab disarai sendiri oleh Syekh Al-Ansori. Jadi fatul. Loh, alhamdulillah yang masih banyak yang nggak paham itu sudah sarah. Artinya sarah kan gampang. Ya ada paham itu bagus kan, kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham nggak paham, mendingan ngaku nggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku nggak paham. Mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Nah saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah suruhiyah. Ya. Saya beri contoh, ini kita punya contoh itu. Dan saya punya catatannya banyak. Oh sampai gini ya, sampai sarah-sarahnya punya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa. Ya saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana, ke rumah sakit apa dan enggak ingat. Misalnya sama tak kasih tahu. Coba paling pintar jagomu tak beda. Yang namanya sujud. Sujud itu apa kita? Santun. Buat uljabha alal ardi. Jika Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada waktu uljabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim ini saksinya Pak Khairuddin ini wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallatu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wa yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhan. Wala yajibu ini kalau enggak percaya. Kamu baca. Maksud aku bisa ya? Coba. Wala yajibu wa yadaihi pakai nada Indonesia dengan nada negara sebelah. Wala yajibu wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhan. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus waktu ya, tidak ada waktu rukbah, tidak ada waktu. Karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, waktu jab. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan waktu. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajul Talibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sabati al-humin al-jabha wal yadain wal rukbatain wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sabati al-humin apa al-jabha wal yadain Garubaten, Garubaten. Nah, dekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut bisa. Nawawi kan? Sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan tujuh, oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan pasti seperti itu, ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, min asbabir riddah itu adalah sujud di tsunami. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya waktu jabah di tsunami sudah murtad apa belum? Murtad kan? Loh enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud di tsunami atau di ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota atau cukup atau jabah? Untuk sah menjadi murtad. Enggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin di tsunami. Murtad kan, ingat kan masih ada 3 kan? Iqtidi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin di tsunami. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salat ujab? Enggak jawab kan ngawur saja kak biasanya. Kan biasanya ngawur terus kan kalau masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad. Ya kan murtad kan?
Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud karena sama-sama simbol. Sujud watul jaga fakot ya simbol takdim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota. Nah kira-kira gitu loh. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan. Iya, guru bapaknyamu lah, guru kedua. Mau pakai orang masih langsung copo. Pakai ben seru itu harus ada. Jelas. Ya ini sih. Sama yang baik harus ada diskusi. Kalau menurut Imam Rafi'i enggak boleh diskusi. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهار. قلت الأظهار وجوبه ditutup wallahu a'lam. Nggih ada Gus. Nggih, wallahu a'lam. Ini nggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti ini. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus dia sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif. Contoh ngaku pengen jeding tuntun, gue kokono. Kalau sini tuh depok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus kritik juga. Sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Terus dia tiba mati kalau hidup kan gitu. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik nggak sopan? Baik nggak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wakil, ayo sopan, mesti eleng terus raiso tuh. Tapi nak rasa sopan, seneng aku gaji tak kali mau piro, itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan perempuan. Nah, betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin inna nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fa yaqma alladhi fi qalbihi ma. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap malu. Dan tadi ada Mbak cantik sama Pak Bairudin atau sama Pak Wasid sopan. Pun keluar dari rumah, mesti pikirannya, oh maksudnya belum tak wae, mesti dah wae. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan. Yang psikologi apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Pun keluar derek Pak Fakir mawon. Ngomong mau ngaji, nak senyala kan hati pikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik di dalam komunitas lelaki yang psikologi karena pikirannya mesti padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wakil ikut mata pelajaran ini pikirannya sampai kan bisa enggak fala takhdu'na bil qawli ayat sama Allah itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan. Itu terus golek dukun mahabbah. Kayak apa pinter itu? Nah ini sayangnya hafal baru 4. Padahal salah satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Padahal satu mobil. Karena pondok saya memang pondok takbir. Jadi yang derekno saya banyak yang hafal. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh, iya, memang pada saya pada takbir katanya. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan, tidak mungkin kan? Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan, tidak mungkin. Tapi
kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya saya koma al-hudi fi qalbihi. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusan nulil marati takulimu saudi. Perempuan disunatkan menebalkan suara untuk menghilangkan rasa syahwat lelaki. Terus paling enggak misalnya nggak mau menebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wafid, Mbak apa ini? Gak urusanmu. Wah itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab ya, badhe napa ngersakno napa nggih kula tak derekno jenengan riyen wah. Ya. Padahal maksudnya derekno itu ya mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mau dinikah. Ketemu naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau tidak ngerti fikih jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar begini. Maka situ syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik manis taksana fakot syarro'a. Orang yang sering berpikir istihsan fakot syarro'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka kirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka kirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan nggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yakrum, mengharapkan sesuatu yang tidak haram, atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal dari dalam Sulam Taufik. Loh iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu juga beredar. Saya ini sudah tak toleransi, tak tulis minal kabair kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab beredar karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yakrum juga artinya bikin. Tidak tahu, guru di sini biasanya tahrim malam yakrum atau tahrim malam yukarrom. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya, rada maju berarti. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwat, untuk memecah